COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Dan saat ini hampir 200 negara terdampak oleh virus ini. Amerika Serikat adalah negara dengan pasien COVID terbanyak di dunia dengan total kasus sebanyak 2.389.166 jiwa terkonfirmasi. Dan Indonesia sendiri berada di urutan ke-33 dengan total kasus 56.385 jiwa terkonfirmasi. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona dan seorang pasien positif virus corona meninggal dunia dalam status positif terjangkit COVID-19. Dan wabah corona terus meluas. Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga kini. Indonesia tak lagi bebas corona. 2 Maret 2020. Tidak lama setelah pengumuman secara resmi oleh Pak Jokowi, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah sangat cepat. Yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat. Pemerintah mulai menutup tempat-tempat ibadah, pasar, sekolah, tempat wisata, mal, bahkan perkantoran, serta toko-toko. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saudara, kawasan Pasar Minggu dan terminalnya akan ditutup sementara. Meliburkan sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat atas. Mengantisipasi penyebaran virus corona, menutup 2 jalur jalan. Pemerintah Kota Surabaya justru menutup 16 masjid dan 4 gereja. Banyak sekali para pekerja yang di PHK di Indonesia. Sekitar 3 juta orang tepatnya, dan mungkin akan terus bertambah. Pemerintah juga melakukan social distancing agar masyarakat terhindar dari virus corona, sehingga angka kasus COVID-19 bisa berkurang. Tetapi, himbauan dari pemerintah ini sepertinya tidak bisa dijalankan secara maksimal, mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bekerja di luar rumah. Ya, orderan turun drastis, Mas. Kadang dapat, ya kadang enggak. Itu pun paling banter 2 order sampai 5 order lah. 1 hari 12 jam. Kalau menurut saya sih ya tergantung masing-masing pekerjaannya, Mas. Kalau orang kantoran mungkin bisa, nggak ngefek. Tapi kalau seperti kita ini ya nggak ada yang namanya kerja rumah itu. Soalnya kita di lapangan. Ya kita cuman yang ngandelin pengiriman barang sama beli makanan itu aja. GoFood sama GoSend. Jadi kalau nggak ada GoRed ya otomatis peluang untuk dapat order itu kecil. Makanya dalam 1 hari 2 sampai 5 order itu ada, udah alhamdulillah. Pesan untuk pemerintah ya apa ya? Yang penting kita para ojol ya difasilitasi lah untuk apa ya? Semacam ada COVID-19 ini supaya kita diperhatikan, itu aja. Karena sektor perekonomian memang hancur-hancuran COVID ini. Cuma ya gimana lagi gitu. Pokoknya semua mudah-mudahan cepat selesai lah COVID ini.
virus corona memang mengakibatkan banyak sekali dampak negatif. Begitu juga yang dirasakan oleh beberapa pedagang. Covid itu kan sebenarnya bagi pedagang itu kan kayak kita ini kan termasuk musibah mas. Cuma tapi musibahnya bukan kita aja sih sebenarnya. Jadi semua pedagang itu memang merasakan. Jadi memang untuk tahun ini kita sebagai pedagang ya istilahnya nggak ada sama sekali pemasukan gitu. Karena kan sejak diberlakukannya PSBB itu kan kita nggak ada penghasilan gitu loh. Jadi cuma kebetulan kita kan punya online juga, jadi kita masih bisa dari online-nya. Kalau untuk tokonya atau offline-nya nggak bisa. Jadi memang anjuran pemerintah kan memang disuruh tutup ya, memang resikonya memang besar ya. Memang mau nggak mau ya kita ikuti gitu loh, makan demi kebaikan semua. Jadi memang untuk tahun ini pedagang memang kayak kita ini ya memang harus terima berlapang dada namanya musibah. Jadi cuma ya memang kita termasuk kayak pedagang gini kan memang harus pinter-pinter juga untuk baca peluang. Jadi kayak kemarin itu kan sempat rame masker ya, kita bisa produksi masker. Nah, termasuk untuk face shield ini kan lagi booming. Jadi kita tetap eksisnya di online-nya gitu loh. Jadi kemarin hampir untuk online itu pesanan kita itu untuk face shield ini hampir 800 biji. Jadi termasuk membawa berkah juga lah bagi kita itu. Jadi kalaupun toko kita nggak dapat penghasilan, tapi kita diganti dengan yang lain gitu. Jadi yang penting bagi kita semangat untuk berusaha tetap nggak boleh hilang, itu aja. Tapi meskipun virus ini mengerikan, virus ini juga memberikan dampak positif bagi dunia. Masyarakat jadi lebih rajin mencuci tangan, masyarakat lebih sadar akan kebersihan lingkungan, masyarakat yang mengubah pola makanannya menjadi lebih sehat, masyarakat yang menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, dan masyarakat yang lebih banyak berdoa. Kita sedang mengalami pandemi COVID-19, krisis yang memakan ribuan nyawa dan menjadi tantangan bagi negara kita dan dunia. Penularannya sangat cepat dan saudara-saudara kita yang terpapar oleh virus COVID-19 akan mengalami resiko yang tidak mudah diduga. Mayoritas memang bisa sembuh, kemudian bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Namun banyak juga yang berujung dengan kematian. Maka dari itu, mari sama-sama kita selamatkan saudara-saudara kita dan keluarga kita. Dan kita semua menyadari bahwa garda terdepan dalam pandemi ini sesungguhnya adalah kita sendiri, bukan tenaga medis. Tenaga medis sesungguhnya adalah garda yang berdiri di paling belakang, karena mereka adalah pertahanan terakhir kita. Jika kita sendiri di garda terdepan gagal mencegah penularan, maka tenaga medislah yang harus bekerja keras untuk menyelamatkan pasien-pasien atau orang-orang yang terkena dampak COVID-19. COVID-19 bisa dicegah dengan cara-cara seperti yang pertama, jangan lupa mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah makan, serta ketika kembali dari luar rumah. Yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju ketika bersin. Yang keempat, menjaga jarak dengan orang yang di sekitar kita.
Yang kelima, jangan lupa untuk berolahraga dan minum vitamin agar daya tahan tubuh kita kuat. Sekian dan terima kasih.